Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adrian dan hari ini kita akan mengunboxing sebuah paket. Jadi tonton terus sampai habis ya. Baiklah, yang akan kita unboxing pada hari ini adalah sebuah paket, yaitu smartphone keluaran Samsung, dan akan kita sedikit review juga. Dan semoga setelah menonton video ini menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman jika ingin membeli smartphone ini. Dan inilah dia smartphone-nya, yaitu Samsung Galaxy A13. Dan inilah dia penampilan boxnya. Di sisi bawah ada keterangan untuk spesifikasinya, dan di sisi samping ada tulisan Galaxy A13. Selanjutnya akan kita coba buka plastik dan boxnya ya. Di sini saya menggunakan peralatan yang seadanya, jadi harap maklum ya untuk teman-teman. Yang terpenting informasi yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman melalui video ini. Untuk informasi teman-teman, unit yang saya unboxing ini adalah Samsung Galaxy A13 dengan RAM 4GB dan internal memorinya 64GB. Dan handphone ini harganya di marketplace itu sekitar 2 juta. Di sini kita akan coba potong segel boxnya ya. Untuk teman-teman nanti kalau menemukan kesalahan dalam proses reviewnya, mohon untuk diperbaiki di kolom komentar ya, karena saya juga baru pertama ini untuk mereview sebuah smartphone. Nah, untuk HP Samsung, khususnya untuk smartphone yang harganya menengah ke bawah itu biasanya sistem buka boxnya itu ditarik. Nah, akan ditarik ke atas atau ke bawah seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang flagship, kelas-kelas flagship seperti seri Z atau seri S itu cara bukanya akan diangkat ke atas. Langsung saja kita bongkar apa saja isi boxnya. Yang pertama ini ada buku petunjuk ya. Coba kita buka. Ini dia buku petunjuknya ya, sangat tipis ya, ada 2 lembar, dan di dalam boxnya tidak ada apa-apa lagi. Nah, sekarang kita singkirkan dulu. Berikutnya ini stiker garansi, kita singkirkan juga. Yang selanjutnya tentu saja ada unitnya yang masih dibungkus plastik. Di sini yang kita review ini yang berwarna blue ya, dan di bagian depannya ini ada tulisan Samsung Galaxy A13, dan di bawahnya itu ada sedikit keterangan tentang fitur-fitur unggulan di smartphone ini, seperti layarnya, kamera, serta sensor sidik jarinya. Dan memang kalau menurut saya untuk Samsung ya, untuk kualitas layarnya itu bagus ya, tidak perlu diragukan lagi. Sekarang akan kita coba lepas ini pembungkusnya, plastiknya ini. Untuk smartphone ini ya, saya beli di official store-nya Samsung di Tokopedia. Nah, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Di sini saya tidak disponsori oleh Samsung ya, tapi agar lebih memudahkan teman-teman jika ada yang berminat untuk membelinya. Dan inilah dia Samsung A13. Nah, kita lihat bagaimana bentuk fisiknya dulu ya. Layarnya tentu saja tidak usah diragukan lagi. Untuk layar Samsung itu sangat bagus, dan di bagian tengah atasnya ada kamera selfie. Di samping kiri ada tombol volume dan tombol on off, itu merangkap juga dengan fingerprint sensor. Di bagian samping atasnya ada satu buah lubang mikrofon ya. Di samping kanan ada satu buah slot SIM card ya. Lalu di bagian bawah ada satu lubang speaker, lalu ada satu slot charger
yaitu yang menggunakan tipe C, lalu satu buah lagi mikrofon dan satu lubang audio jack 3,5 mm. Lalu berikutnya ke bagian belakang. Nah, di sini di bagian belakang ada 3 buah kamera. Yang pertama yang paling atas itu kamera 5 megapiksel untuk ultra wide kalau tidak salah. Terus yang di bawah itu kamera 50 megapiksel kamera utamanya, dan di paling bawah itu kamera 5 megapiksel lagi, serta ada satu buah flash, dan satunya itu yang kecil saya lupa apa. Jika teman-teman ada yang lebih mengerti bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Berikutnya kita lihat lagi apa yang ada dalam box. Ini ada kepala chargernya ya, sudah dapat chargernya, ini dia spesifikasinya. Tapi kalau tidak salah ini sudah fast charging ya dengan tipe C. Dan inilah dia kabel tipe C nya, dari kabel tipe A ke tipe C, warna putih dan tidak terlalu panjang tapi lumayan lah, karena yang kita tahu kalau charger bawaan dari Samsung ini ya sudah lumayan awet dan juga lumayan baik ya untuk pengisian baterai. Dan setelah ini akan kita coba nyalakan ya untuk smartphone-nya dan kita lihat bagaimana spesifikasinya. Tapi ini masih ada satu lagi yang belum kita keluarkan, yaitu SIM ejectornya ya. Ada di bagian paling bawah dan ini agak sulit yang ngeluarinnya karena kecil juga. Oh ya, untuk teman-teman mohon maaf ya jika kualitas gambarnya untuk review ini tidak terlalu bagus, karena perangkat yang saya gunakan untuk review ini perangkat sederhana. Dan inilah dia slot SIM cardnya, coba kita keluarkan. Nah, di sini dia sudah menggunakan slot SIM card triple slot. Agak sulit ya, ini saya lumayan takut tentunya punya kalau sulit gini, agak keset ya untuk ditarik, butuh usaha lebih juga sedikit ini karena baru juga saya sedikit hati-hati ini. Dan inilah dia slotnya, 2 SIM card dan 1 micro SD. Nah, lumayan ya, sudah lengkap kayak gini untuk HP di kelas 2 jutaan. Coba kita pasangkan lagi, dan masangnya juga agak sulit ya ini. Ini takut banget saya kalau patah, ini HP baru. Kita coba pasang pelan-pelan saja dan ya ini dia sudah berhasil. Selanjutnya kita akan beralih ke softwarenya. Dan inilah dia spesifikasi dari Samsung Galaxy A13. Yang pertama, prosesornya menggunakan Exynos 850. Nah, prosesor ini kalau tidak salah saya sempat nonton di channel-channel lainnya. Prosesor ini memiliki 8 core tapi tipe prosesor yang hemat daya ya, jadi performanya untuk processing tidak terlalu baik. Layarnya menggunakan 6,6 inch Infinity V display dengan teknologi PLS LCD dengan resolusi FHD+. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit untuk kameranya, terutama rear kameranya. Untuk koreksi di awal video tadi, kamera belakangnya itu terdiri dari 4 kamera, yaitu 50 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 buah 2 megapiksel. Untuk kamera belakangnya itu sudah bisa autofocus dan hanya bisa digital zoom sampai 10 kali perbesaran. Untuk kamera depan atau kamera selfie-nya itu 8 megapiksel dan belum autofocus. Samsung Galaxy A13 ini bisa merekam video dengan resolusi FHD 1920 x 1080 di 30 fps. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanannya itu 4 GB dan 64 GB. Lalu Samsung A13 ini menggunakan SIM tray dual SIM dan satu slot micro SD dengan masih menggunakan network tipe 4G. Untuk pengisian dayanya menggunakan USB tipe C dengan USB versi 2.0. Nah, ini kalau tidak salah sudah mendukung fast charging ya. Lalu untuk Bluetooth-nya versi 5.0 dan kapasitas baterainya 5000 mAh ya. Cukup besar juga ya, 5000 mAh untuk
di harga kelasan 2 juta. Samsung Galaxy A13 ini menggunakan versi One UI 5.0, lalu untuk Androidnya sudah menggunakan versi 13. Untuk penyimpanannya setelah diinstal beberapa aplikasi standar, ini sudah memakan 26% memori internalnya ya. Dan masih menyisakan sekitar 50 GB lagi untuk penyimpanan internalnya, dan menurut saya ini masih lumayan banyak ya. Nah, untuk RAM-nya dalam kondisi normal setelah dinyalakan tinggal menyisakan 1 GB lagi. Nah, disinilah letak kekurangannya kalau menurut saya untuk Samsung Galaxy A13 ini, karena sisa RAM 1 GB itu akan terasa sangat ngepres sekali ya untuk penggunaan sehari-hari. Tapi ini terasa sesuai dengan harganya yang 2 jutaan. Dan inilah hasil analisa aplikasi CPU-Z yang sudah saya install. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya. Dan berikut ini adalah hasil gambar dan video yang saya ambil menggunakan Samsung Galaxy A13. Tes kamera Samsung A13. Tes kamera Samsung A13. Di akhir video ini saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang Samsung Galaxy A13. Kalau menurut saya Samsung A13 ini cocok untuk user yang tidak terlalu mengutamakan performa, karena prosesor Exynos 850 ini adalah tipe prosesor yang sangat hemat dengan baterai atau tenaga. Dan menurut saya kelebihan dari smartphone ini adalah terletak pada kelengkapan fiturnya dan penampilannya ya. Terutama di bagian kamera yang sudah mirip dengan Samsung Galaxy S23, dan sudah ada juga kamera ultrawide di bagian belakang, dan ini sangat bagus ya untuk HP di harga 2 jutaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton, dan silakan subscribe jika teman-teman merasa suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasinya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.